Perkenalkan, aku Rani. Di sini aku sebagai MC untuk acara malam hari ini. Aku yang akan menemani teman-teman. Dan tentunya di malam hari ini nih kita bakal sharing, ngobrolin soal kira-kira gimana sih landscape developer di tahun 2025 dan kira-kira gimana sebenarnya kita tuh harus sebagai developer itu harus fokusnya itu kemana di tahun 2026 ini. Oke, nah sebelum mulai dan sebelum aku menuju ke pembicara kita hari ini, aku pengen ngajak teman-teman dulu untuk saling berbagi pengalaman melalui sebuah tools Mentimeter, teman-teman. Jadi aku pengen ngajak teman-teman untuk sharing kira-kira apa sih yang teman-teman rasakan sebagai developer di saat tahun 2025? Challenge apa yang paling teman-teman tuh ngerasa, aduh ini kayaknya berat banget deh sebagai developer di 2025. Nah, teman-teman silahkan boleh lihat di layar teman-teman, di sini udah ada QR code-nya juga, boleh di-scan dan masukin PIN number-nya, atau teman-teman juga bisa klik langsung link yang ada di kolom chat. Gitu. Tenang aja teman-teman, ini anonim. Jadi kalian bebas mau share experience kalian, mau share tentang feeling kalian yang kalian rasain di tahun itu. Jadi ini bebas banget ya. Kalau misalnya kayak ada ketakutan tentang, aduh kayaknya nih tahun ini tuh banyak AI gitu, kayak ini bakal kalah nggak ya developer sama AI? Itu aku sempat baca juga nih di form pendaftaran kemarin ketika teman-teman daftar di acara ini. Silahkan teman-teman bebas sharing. Ini sebelum aku ajak sharing beneran nih sama pembicaranya hari ini, aku pengen melihat dulu dari teman-teman kira-kira apa sih hal yang paling ngerasa, aduh ini agak berat nih sebagai developer di tahun 2025. Oke, aku sudah melihat di sini udah ada 6 orang yang join. Silahkan di typing aja, silahkan ditulis aja. Tenang aja, ini anonim, teman-teman. Jadi kita nggak akan saling tahu ini siapa yang nulis, gitu. Oke, sudah mulai ada yang mau share nih. Sudah ada 7 orang yang masuk. Terlalu banyak AI. Benar, aku setuju itu terlalu banyak AI. Apalagi kira-kira keresahan mungkin atau hal-hal yang cukup challenging yang kalian rasain di tahun 2025. Mungkin ada yang sependapat, terlalu banyak AI. Oh, semangat Kak, siapapun itu. Semangat, tetap semangat. Harga sistem mulai ngaco. Menarik. Oke. Apalagi nih teman-teman kira-kira hal yang cukup challenging. Karena hal-hal yang mungkin teman-teman tulis di sini itu tuh bisa jadi akan kita bahas juga di hari ini, teman-teman. Makanya aku pengen tahu dulu nih teman-teman yang join di sini tuh ngerasainnya tuh apa sih? Gimana sih? Oke, semangat Kak, vibe coding. Kalau aku lihat di sini berarti soal AI dan masalah pekerjaan ya, skill berarti ya, masalah update karir nih. Oke, ada lagi teman-teman. Ada 8 orang yang sudah join ke Mentimeternya. Vibe coding. Vibe coding. Menarik nih. Kira-kira maksudnya gimana ya vibe coding ini ya? Ada lagi teman-teman yang mau sharing di luar atau ternyata malah banyak ya yang soal AI, soal skill atau karir, si harga sistem mulai ngaco. Oke, mungkin teman-teman di sini juga sependapat ya. Iya bener tuh tentang AI tuh mulai banyak tuh gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Misalnya belum ada yang mau share, mungkin masih malu-malu, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang sudah mau share experience-nya, yang sudah mau share. Security makin kompleks. Oke. Security makin kompleks. Oke.
Oke, satu lagi deh. Masih ada lagi nggak nih teman-teman yang mau share challenge-nya sebagai developer di tahun 2025? Mungkin rata-rata sependapat ya. Kayaknya yang AI ini agak besar nih. Soalnya kemarin waktu pendaftaran nih juga lumayan banyak nih yang kayak aku kayaknya takut nih bersaing sama AI. Kira-kira aku developer human gitu bakal kegeser nggak ya sama AI? Itu juga salah satu hal yang akan kita bahas teman-teman di malam hari ini. Oke, kayaknya mungkin di sini udah pada sesuai ya, sesuai dengan temen yang lain yang menjawab ya. Nggak apa-apa, teman-teman yang mungkin masih malu, masih belum mau untuk sharing, nggak apa-apa. Dan thank you buat teman-teman yang sudah mau sharing di sini. Buat teman-teman yang kena layoff juga, jangan patah semangat ya teman-teman. Tetap semangat, pasti bakal ada jalan lain buat kalian. Oke, mungkin itu sedikit bridging juga nih teman-teman buat di topik malam hari ini. Sesuai judulnya kita akan ngebahas gimana sih kemarin developer di tahun 2025 dan kira-kira di tahun ini, tahun 2026 itu tuh fokusnya tuh mau kemana? Apakah akan semakin banyak AI atau kita manusia akan tergeser oleh AI? Nah, itu yang akan kita obrolin teman-teman di malam hari ini. Tapi untuk obrolan hari ini, teman-teman, untuk yang akan ngobrol malam hari ini itu bukan aku, teman-teman. Jadi aku hanya opening saja dan mengajak teman-teman untuk berbagi cerita tadi. Untuk nanti obrolan itu akan dipandu oleh rekan aku, tapi sebelum itu teman-teman, aku pengen jelasin dulu sedikit rules-nya. Supaya nanti ketika sharing, kita bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Jadi teman-teman untuk rules-nya di sini karena kita menggunakannya itu Zoom webinar, yang pertama selama acara berlangsung itu mikrofon peserta akan dinonaktifkan. Jadi teman-teman silahkan kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaannya, silahkan dicatat dulu kalau misalnya kalian mau bertanya, nanti akan ada sesi, ada petunjuk nih, kita bakal nyolek teman-teman, bakal manggil teman-teman untuk bertanya. Atau yang kedua, teman-teman itu bisa bertanya melalui kolom Q&A. Jadi kalau teman-teman lihat di Zoom-nya itu sudah ada kolom Q&A, teman-teman silahkan kalau misalnya kalian begitu denger nih nanti oh ini ngobrolin soal ini nih, aku pengen nanya, langsung aja tulis di kolom Q&A ya teman-teman. Silahkan taruh pertanyaan kalian di situ. Dan yang ketiga, tim Cloudraya itu akan memilih pertanyaan yang relevan dengan topiknya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang double dan ternyata teman yang lain sudah menanyakan, nah itu akan kita rangkum ya teman-teman. Jadi nggak usah ngerasa, aduh pertanyaanku belum dijawab. Itu tenang aja, kita akan pastikan untuk teman-teman di sini yang bertanya itu bisa kejawab semuanya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk rules-nya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen bertanya secara langsung, aku pengen banget nih ngobrol sama speakernya hari ini, atau aku pengen banget tanya langsung ke moderatornya hari ini. Kita mempersilahkan teman-teman untuk raise hand. Nanti jangan di lower hand, jangan diturunkan dulu. Nanti akan dibantu oleh tim Cloud Raya untuk mengaktifkan mikrofonnya. Gitu. Oke, dan aku juga mau ngingatin teman-teman, jangan lupa untuk join acara ini dari awal sampai akhir ya teman-teman karena adalah sesuatu pokoknya akan aku kasih ke teman-teman di akhir acara nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti yang aku bilang tadi ya, untuk obrolan di malam hari ini bukan aku yang akan ngelit, bukan aku yang akan ngobrol sama speakernya. Jadi untuk malam hari ini itu akan ada Kak Michael Antonius sebagai Product Development Lead di Cloud Raya yang akan menjadi moderator di malam hari ini. Halo, selamat malam Kak Mike. Halo Kak Rani, halo teman Raya semua. Selamat malam. Kenalin lagi, aku Michael dari Cloud Raya. Eh, dan saya juga developer. Eh, kurang lebih sudah hampir lebih 10 tahun itu saya ngoding. Dan saya start ngoding itu dari waktu saya masih di zamannya PHP dulu deh. Zamannya Joomla dan WordPress mungkin belum ada. Itu saya udah ngoding. Jadi mungkin saya juga antusias malam ini untuk sharing bareng teman-teman gimana landscape eh, server development di 2025 dan gimana sih di 2026 tuh nanti kayak apa nasib kita gitu.
Untuk tadi yang ada mention layoff, terus vibe coding AI itu saya juga relate loh. Karena saya juga kena layoff. Saya sebagai developer dan saya kena layoff. Mungkin saya juga pengen dengar juga sih dari teman-teman gimana apa em, yang teman-teman alamin juga di 2025. So, ya, saya mau nyapa dulu. Ini saya mau bacain dulu ya dari peserta ini kan ada reasonnya untuk join nih. Kalau saya baca satu-satu, ini mostly banyak yang tertarik untuk menambah wawasan ya. Jadi pertama itu yang paling trending di soal reasonnya join di sini itu adalah teman-teman tuh pengen menambah wawasan. Terus ada juga yang menambah insight dan AI sih paling banyak dimention dan juga karena menarik, ada yang bilang juga karena ingin melihat tren 2025. Oke, macam-macam. Ya, karena itu kita nggak akan diskusi sendiri, tapi kita juga akan panggil satu speaker kita dari Python Community. Kalau saya TypeScript, nanti speaker kita ini dari programmer Python, Mas Lutfi. Mas Lutfi ada di situ? Halo, halo. Nah, Kedengaran ya suara ini saya ya? Mas Lutfi. Ya, dengan Halo. terdengar Mas. Nah, Mas Lutfi ini adalah Python lead ya, community lead dari Python Software Foundation di Jogja, betul ya Mas? Tuh, tuh. Ya, Mas Lutfi ini dari Jogja. Jadi nanti dalam 2 jam ke depan kita akan ngobrol tentang landscape tentang software development di 2025 dan gimana nanti di 2026. Mungkin kita bisa jam ya, Mas Lutfi, untuk Siap, siap. sesinya. Jadi nanti sesinya ini 2 arah. Saya akan moderate untuk materi-materinya, tapi nanti Mas Lutfi yang akan membawakan isi materinya. Baik, baik. Silakan Mas Lutfi. Oke, sebenarnya saya pengen, ini peserta bisa interaksi apa aja. Saya pengen tahu aja siapa, dari mana aja, terus stage karirnya udah di level apa, terus tipenya macam, karena saya sendiri Python itu kan orangnya macam-macam ya. Nggak cuma programmer, ada data scientist, ada data engineer, ada front end kayaknya enggak, tapi back end di Indonesia nggak terlalu populer sih Python ya, tapi pengen tahu aja ada apa. Bisa jadi ada juga yang bukan apa, backgroundnya bukan IT, pendidikan formalnya. Saya sendiri dulu juga bukan IT kuliahnya, Pak. Saya dulu dari FEB, Oh gitu. tapi saya udah coding Oke. dari kecil sih. Jadi kalau mau nanya sejarah saya malah ngerti. Nah, Kobol bisa Ya, Mas. ya, jadi kalau saya contoh orang yang umurnya 30-an tapi pengalaman kerjanya 30-an tahun juga. Oh gitu. Saya udah coding Oh dari tadi. zaman JavaScript belum ada. Coba dibayangkan. Wah gimana itu gak bayang ya? Mungkin sebelum belum ada direncanakan sudah ini ya Mas, sudah belajar ya. Ya, ya karena saya interest dulu sih. Jadi apa, meskipun kuliah formalnya nggak di sini, tetap ya ujung-ujungnya tetap berkarir di IT juga sih. Oh gitu Mas. Ini mungkin teman-teman bisa jam kalau misal tadi Mas Lutfi pengen tahu gimana yang background dari teman-teman ya katanya. Ya, Itu nanti resen aja, nanti kita open mic-nya. siap, siap. Saya kalau di komunitas Python sendiri memang terbiasa orangnya macam-macam sih. Ada yang dosen akademisi gitu kan, nggak tiap hari coding. Ada juga yang emang programmer karir gitu. Ada Oke, juga yang awam, alumni bootcamp. Kemudian dia biasanya kerja jadi data analis gitu kan, mesti backendnya Python juga. Gitu. digital analis. Data analis lah, ada Oh, ada data analis, sorry. analis apa, banyak Oh. kasih bootcamp kayak gitu kan soalnya. Jadi mungkin Hmm. dari sekian banyak bootcamp di Indonesia itu menghasilkan banyak sekali orang yang dari nggak bisa coding jadi coding pakainya Python. Ya, Itu karena nggak perlu compile ya, Mas. Betul nggak? ya, Python tuh kalau di betul, enter langsung tampil gitu. betul, betul. Ada yang dari Bali freelance. Biasanya kalau interestnya Python seputaran data biasanya, meskipun nggak juga ya, gitu kan. Mhm. Padahal Python selain data, setahu saya ada keperluan use case lainnya, Mas. Contohnya yang saya tahu tuh IoT. Kalau Ya, Python banyak bisa banget sih. ya Jadi di dalam bisa. Ya meskipun agak compile ya. tricky ya. Jadi kalau teman-teman pernah tahu MicroPython tuh bukan Hmm. beneran Python, tapi ya sintaksnya Python tapi ntar di compile. Oh, itu di compile jadi apa tuh ya? Kayaknya langsung sih apa? Ini kan
Hmm. Ini agak masuk fundamental dikit ya. Sebenarnya kalau Python dibilang interpreter itu juga enggak. Jadi Python itu agak hybrid lah. Jadi ini katanya tren di tahun 90-an itu katanya bikin bahasa pemrograman itu semuanya pakai VM, virtual machine. Yang paling terkenal sih Java ya. Tapi Python pun sebenarnya juga Ya, gitu. oke. Ya, jadi kalau dibilang Python itu interpreter enggak juga. Compiled enggak sepenuhnya. Python itu adalah kita coding dengan sintaksnya Python ya, terus dia parsing Hmm, jadi AST gitu kan, terus di running dengan Python VM yang namanya si Python. Berarti nanti yang lain itu sebenarnya C si juga Python. sebenarnya. Ya, si Oh, Python. saya pernah dengar sih si Python. Jadi nanti Ya, dikompil ke ini ya, binary code ya. ya jadinya PYC nanti filenya itu. Oh, PYC, ya. Gitu. Jadi emang apa ya agak hybrid lah. Tapi dari awal filosofinya Python itu emang pengen mempermudah manusia, optimize for human. Hmm, Dan lucunya malah jadi bahasa pemrograman yang dominan di era AI. Jadi nanti kita akan bahas. ya. Oke. Mas Luffy, mungkin kita bisa masuk topik Siap. untuk pembahasannya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung jump in discussion ya. Baik-baik, silakan Mas. Ini nggak berisik ya? Baru ada adzan di sana. Kak, jernih sih. Baik-baik. Silakan, kayaknya Mas Pek udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Oh, nah ini topik dari Mas Lutfi dulu. Oh, dari saya dulu. Mau dari presentasi dulu Hmm. aja. Saya. Nah, berarti masuk Oh, slide saya sambil berarti. nunggu prepare ya, Mas. Tadi tracking points. Saya mau ini Mas tanya tentang landscape software development di 2025. Jadi perkembangan software development itu gimana sih di 1 tahun terakhir? Kan tadi teman-teman tuh ada yang mention tentang layoff massal nih. Ini yang paling trending sih. Jadi apakah dengan adanya AI itu sebenarnya mempengaruhi nggak ya tentang kebutuhan company untuk nge-hire developer di tahun ini? Karena tahun kemarin itu banyak layoff, Mas. Tapi apakah akan ada hiring lagi gitu? Itu kita Oh, mau tahu sih. Menurut Mas Lutfi, bagaimana dari POV Mas Lutfi sendiri? baik-baik. Jadi kalau kita bilang 2025 sampai ke 2026 ini kayaknya jelas ya. Apa yang paling trending itu kan AI ya. Hmm, 2025 mungkin bisa dibilang kayak breakout year-nya ya. Karena kan ChatGPT baru keluar 2022. Saya masih ingat. Tapi waktu itu kan masih kayak kita nanya macam-macam dijawab gitu kan. Kemudian orang berbondong-bondong bikin sesuatu on top of that ya. Ternyata bisa coding, ternyata bisa copywriting, ternyata bisa generate image ya kan. Sampai tahun 2024 mungkin belum terlalu ini ya apa eh, kayak orang masih ragu-ragu, orang masih meremehkan ya. Tapi begitu di 2025 kan kemudian kayaknya mulai gara-gara cloud AI bikin modal yang apa gitu namanya. Terus kemudian jadi kayak breakout year-nya dan kemudian ini ternyata bisa coding dan meskipun nggak orang belum bilang production level ya, tapi ini udah layak lah. Jadi ini artificial intelligence levelnya jadi udah kayak anak intern ya, jadi sama-sama AI anak intern tapi lama-lama gitu. tapi ini juga kemampuan anak intern tambah kencang juga sementara kemampuan manusia nggak bisa ngejar sekencang itu ya itu sampai sekarang kalau orang bilang apa ya ya ada stage-stage-nya kan karena orang masih denial. Sekarang kita udah lewat denialnya harusnya. Kita udah harus tahu bahwa AI itu bisa untuk menggantikan kita. Ya. Dan sialnya juga eh, di pandemi kalau kita bicara Indonesia kan ketika pandemi ada berbagai macam program bootcamp, ada berbagai macam program switch karir Yes, gitu kan. betul, Mas. Supply-nya jadi banyak banget. Hmm, Setelah pandemi berakhir, kok supply jobnya nggak ngikutin ya. betul. Gitu. Ketemu lagi sama Ya. AI, ini kan repot banget ya. Jadi dihajar 2 kali gitu. Eh, iya. Kalau menurut Mas Lutfi, kira-kira tools apa sih yang paling terdampak di 2025? Maksudnya yang shifting itu gimana, Mas? Kayak tools yang tadinya dipakai, tapi begitu ada AI itu jadi shift, jadinya ke sini pakainya gitu. Oke, oke. Soalnya yang agak menarik ya, silakan cek nanti ada di slide saya juga, tapi kalau teman-teman pengen lihat, di reportnya Hmm. GitHub itu di 2025, Python itu malah dislip sama TypeScript. Coba dilihat Oh ya. gitu. Jadi sekarang bahasa pemrograman paling banyak dipakai untuk GitHub itu adalah TypeScript. Ya, jadi pilihannya Mas Mac benar ya. Wah, saya jadi ini, Mas.
Suka karena saya test developer. Iya, iya. Ini alasannya agak lucu karena apa ya, ya selama bertahun-tahun bahasa bahasa pemrograman paling baru tetap bahasa interpreted ya kan, JS, PHP, Python gitu kan. Tapi kemudian ketika ketemu AI, kalau kalau apa type dynamic itu dynamic typing, loose typing kayaknya kurang aman. Makanya terus trennya adalah geser ke yang static typing Tadi gitu. typing, yes. Jadi yang tadinya Jadi, JS jadinya ke TypeScript. Dan Python pun sebenarnya hmm, udah support type hinting lah dari 3.5 sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau pakai type di Python tuh bisa dari 3.5. Cuma nggak wajib hmm. seperti biasa sih. Kalau JavaScript itu biasanya begitu ada hal baru terus pengen pindah gitu kan. Kalau Python biasanya filosofinya nggak gitu sih, tapi lebih kayak kalau mau bisa, tapi kalau nggak pakai pun nggak masalah. Oh gitu. Oke. Oke Mas. Ini masih seputar tools yang tadi terdampak. Itu menurut Mas Lutfi, kira-kira tools apa yang bikin kerja itu makin kompleks, mana yang makin membantu dari Oke, tools kalau tadi? sekarang sih ini saya kemarin habis ngomong sama beberapa teman-teman ya, ada yang mengutip kan dulu ada orang fisika terkenal Richard Feynman ya. Dia orang fisika tapi ya sering pakai komputer kan dia menemukan istilah computer disease. Jadi ketika ada teknologi baru terutama di dunia IT itu banyak orang pengen nyoba A B C D malah lupa kerja gitu. Gitu. Karena pengennya oh Saking ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru gitu. Pengen cobain semua. nggak Terus bisa kerja ya. ya sekarang muncul Bukan banyak ini. model baru, muncul banyak AI coding IDE baru gitu kan. Malah orang terus ngapain dicoba semua ngapain ya? Kita tuh harusnya kerja bukannya nyobain Ayo tools ya. teman-teman, ada yang kayak gitu nggak di jam kantor Ya, loh nanti? ya. Tapi emang perkembangannya emang luar biasa yang model baru keluar tiap bisa dibilang sekarang tiap beberapa hari itu mesti ada aja yang baru gitu. Tapi nanti kalau mereka lagi nyoba-nyoba, kan bisa nih Mas pakai vibe coding nih, diketik, tolong buatin ini, sejam jadi loh. Ya, bisa seperti itu ya. Tapi Bisa sesuai nggak seperti dengan itu. objektifnya kita ya. Kalau teman-teman udah kerja Hmm, berarti mid karir gitu kan udah jelas tujuannya lebih enak sebenarnya. Silakan dedicate untuk produktif tapi juga silakan main-main karena tetap harus up to date dengan hal terbaru ya. Tapi takutnya kalau early karir mainan terus malah akhirnya nggak nge-build foundation yang kokoh ya. iya, betul Mas, setuju. Requirement-nya harus jelas dulu sih. Ya, Baru apa untuk masalah teknisnya itu sebenarnya gampang. Nah, AI betul. ini ngebantu kita untuk apa masalah teknis tadi. Oke. Tadi itu soal landscape 2025. Mungkin kita mau bahas karir kali ya, guys. Jadi karir dan skill trends di 2025 itu gimana? Kita coba tanya ke Mas Lutfi nih. Menurut Mas Lutfi, secara umum skill apa yang paling dicari perusahaan sih di 2025? Oke, kalau saya sebenarnya sih udah lama nggak nyari kerja tuh. Jadi saya sekarang perspektifnya emang dari pemberi kerja ya. Apalagi Oh gitu. saya dulunya juga kuliahnya kan FEB ya. Jadi saya kasih spill tipis-tipis ya. Orang bisnis, orang akuntansi itu mindsetnya kayak apa. Jadi akuntan itu membagi pos-pos pengeluaran di akuntansi itu jadi beberapa tipe. Ada yang namanya cost center sama revenue center sama profit center ya. Jadi programmer itu terus terang emang di value beda-beda tergantung perusahaannya. Kalau saya bilang kayak saya analogikan sepak bola gitu kan pemain bola itu yang paling divaluasi tinggi sama klubnya ya kan. Tapi yang ngurusi rumput enggak, yang ngurusin kesehatan pemainnya aja enggak. Jadi kalau bisa di outsource, bisa di layoff, bisa diganti AI, mesti paling cepat diganti yang kayak gitu. Itu kalau di laporan keuangan namanya cost center. Kalau teman-teman adalah programmer tapi masuk posnya di cost center, nah itu hati-hati ya. Kalau teman-teman superstar tapi masuk di profit center kayak pemain bola di klub bola, nah itu posisinya lebih aman. Gitu. Ini bahkan klub bola Oke. pun juga bisa nge-layoff ya. Kalau dapat ini lebih bagus, lebih murah, ngapain nggak pakai yang mahal ya. Itu makanya emang hati-hati Oke. ya. Jadi nggak melulu soal AI aja yang di layoff ya, Mas? Iya, Yang digantikan. Yang penting yang apa? Yang mana nanti itu lebih dapat lebih efisien, itu biasanya akan mudah untuk di replace. Betul seperti itu. betul. Kalau kita lihat tren layoff kayak di Silicon Valley itu kan udah dimulai dari 2022 malah. Jadi AI belum panas aja udah layoff gitu kan. Baru kemudian pakai alasan AI. Kadang buat alasan aja sebenarnya. Yes. Gitu. Belakangan ini Ya. Amazon habis nge-layoff 16.000. Itu orang kantornya, bukan yang nyetir mobilnya, tapi orang kantornya di-layoff 16.000 orang. Banyak juga yang signifikan. Ya, itu alasannya ya AI lagi. Padahal ya nggak mesti juga ya. Kalau dilihat ke laporan keuangannya baik-baik aja. Itu tim teknis semua ya yang di layoff Yang atau kantor sih nggak mesti di kantor tapi yang yang kantor ya? kantoran, bukan yang gudang, bukan yang driver. Lebih menurut Mas Lutfi gimana? Wah, lebih penting skill teknis atau cara berpikir developer nih? Oke, kalau saya bilang sih
Kalau mindsetnya kita cuma nyari kerja kayak emang berat. Ya, ini kayak dark age-nya ya. Kalau kita mindset cuma nyari kerja, tapi kalau kita mindsetnya adalah problem solving, nyari duit dengan coding, peluangnya malah tambah besar ya kan? Karena kita sekarang dipermudah. Kita programmer kerjanya jadi makin mudah ya kan? Kalau kita misalnya Iya, betul bikin sih. software sendiri, bikin solusi sendiri, ada masalah kita cari solusinya ya. Tapi kalau mindsetnya cuma nyari kerjaan karena ekonomi aja nggak works ya. Jadi mau level Indonesia, mau level internasional ya, kita mau nyari Bener. kerjaan, waduh, ini sel apa supply-nya tambah banyak talentnya, ada AI lagi dengan job yang nggak ngikutin ya gitu ya, mindsetnya nyari job bakal berat banget. Kalau ada cicilan gimana, Mas? Waduh, ini Kalau agak misal kan aduh, sudah kayaknya bingung cicilan udah nih, menusuk mau banget bayar itu ya. gimana? Kan harus kerja. Iya, iya, Lagi ngoding kepikiran cicilan masih 11 bulan gimana? dua puluh iya, empat bulan iya, udah kelar nih. makanya ada enaknya ada enggaknya ya kan. Ada Iya. ya, kalau kita mindsetnya kerja ke karir emang agak repot, tapi sekarang kita bahkan nggak bisa dibilang karyawan karena sekarang kita punya 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 karyawan sendiri ya, punya punya orang-orang yang bisa kita terus sendiri ya. Mau dikasih nama apa asistennya, Codex lah, Cloud AI lah, atau Minimax lah ya. Kita punya banyak karyawan yang bisa kita pecutin ya. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kita sudah jadi bos ya. Iya, Karyawannya AI dong sekarang. iya, Menarik. Ya udah ntar saya kalau ditanyain kerjanya apa enggak saya bos. Kalau ditanya sama iya, orang tua. bosnya. Ya gitu deh. Eh, Oke, ini tentang skill Mas Ian ya Mas. Skill non teknis apa sih yang makin penting Mas? Jadi kalau tadi kan kita ngomongin teknis nih tentang AI. Kalau non teknis, Oke, ini kalau jelas ya apa, saya ingin friendly reminder ke teman-teman semua bahwa di dunia ini nggak ada jurusan programming, kuliah kampus-kampus itu adanya jurusannya computer science sama informatics atau oh, setipe-setipe ya kan. Programming itu cuma kan ya. satu cara untuk komunikasi dengan komputer ya kan. Jadi sekarang kita punya cara yang paling baru untuk berkomunikasi dengan komputer yaitu berkomunikasi dengan natural language ya. Jadi sebenarnya sama aja ya programming juga, cuman dengan bahasa yang lebih longgar. Untungnya AI agentnya atau AI modelnya itu lumayan pintar, jadi mereka opinionated. Jadi mereka banyak bantuin kita nih untuk milihin, nggak perlu kita semua milih sendiri ya. Jadi dan keahliannya sebenarnya mereka itu nggak cuma bisa coding tapi bisa macam-macam gitu. Jadi sekarang kalau saya bilang kemampuan untuk bikin apa-apa how-nya itu nggak susah dulu malah. Yang susah adalah tahu apa yang mau dibikin, what sama why-nya. Ya, kalau saya bilang ya, ini saya nggak, kalau klise-nya kan banyak orang sekarang jualan workshop type coding, terus suruh bikin SaaS gitu, gitu. Iya, Ya, ini tiba-tiba oke muncul aja ya, ya, apa tas baru. ya kan. Tapi kemudian agak susah emang kalau tadi tuh, kalau misalnya mindsetnya nyari kerja akan susah apalagi beberapa tahun ke depan ya. Tapi kalau mindsetnya kita solve problem, profitable problem mudah-mudahan kita bikin usaha kecil-kecilan, kemudian bikin proyek yang kecil-kecilan ya. Kita udah punya teman, kita punya orang yang bisa kita suruh-suruh dengan kemampuan nggak cuma coding. Kita bisa apa? Kita bisa nyuruh coding, kita juga bisa belajar pengetahuan marketingnya atau bisnisnya. Kemudian kita bisa solve problem yang bisa ngasih pemasukan buat kita. Tapi saya lihat kalau mindsetnya adalah semua orang nyari kerja, wah saingannya sekarang nggak cuma orang, saingannya robot juga. Ya. Dan ke depan pun robot bisa ada Betul. bentuk fisiknya loh. Kita ini kan lagi, kita udah merasa berat ketemu robot yang belum ada bentuk fisiknya. Robotnya baru bisa coding, baru bisa nulis-nulis, dan bikin copywriting lah, atau bikin konsep-konsep ya. Suatu saat robot juga bisa bikin kopi, bisa bikin bangunan juga ya. Itu bakal lebih berat lagi ke depannya. Tapi jadi semua harganya jadi terjangkau ya kalau dikerjain sama AI. Ya, theoretically gitu ya. Kalau katanya, Vertically ya. iya, realistisnya nggak mesti kayak gitu ya. Hmm. Saya dulu ini cerita sedikit ya Mas. Saya pernah apa ada di perusahaan sebelumnya itu teman-teman saya di layoff nih gara-gara teman-teman itu cuman kerjain cuman apa ya verifikasi KTP itu loh. Hmm. Teman-teman ops dulu semuanya kan harus manual tuh semenjak ada Kayak, AI jadi proses verifikasi KTP yang fintech fintech itu udah nggak pakai manusia lagi oh, pakai AI langsung dalam hitungan detik sudah terverifikasi. oke. Diganti dulu EKYC gitu ya. Sekarang udah boleh otomatis. Iya, otomatis otomatis semua soalnya Mas. Hmm. Oh, mungkin kita bisa ini ya
Ya mungkin Mas ke topik utamanya. Jadi mungkin Mas Lutfi sudah ada topik. Oke, siap, siap. Ya, kita coba lihat topik yang apa sih yang Mas Lutfi udah prepare. Saya share slide-nya kelihatan ya. Ya, terlihat, sudah terlihat. Di sedikit perkenalan ulang. Bentar, saya cek. Oke, di sedikit perkenalan ulang, ya, nama saya Lutfi Zuhri. Saya bagi waktu antara kerjaan saya dengan ngurusin Python. Jadi saya mulai sebagai koordinator Python Jogja, kemudian ngurusin Indonesia, kemudian ada Asia sampai ada Python Super Foundation di beberapa Python Jogja, kemudian ada lagi ada penjajakan sih, kita mau ngobrol-ngobrol sama Thailand sama Malaysia untuk bikin namanya si Python. Jadi ini sebenarnya cuma wadah silaturahmi aja, tapi juga kita pengen punya program untuk belajar hal lebih fundamental. Jadi masuk, jadi meskipun judulnya si Python, tapi yang kita bahas malah CPU, malah Python execution model, malah hal-hal yang low level. Jadi biar meski karena Python itu sintaksnya gampang, jadi kita nggak usah pusing mikirin sintaksnya. Bisa sehari-hari saya bantu-bantu di Python Foundation sama Python Asia, jadi agak saya punya perusahaan tapi ya harus part time ngurusin sama di Python komunitas juga. Kerjaan utama sehari-hari saya di Python Docs Documentation Workgroup. Jadi Wow. ini agak agak lucu ya. Jadi di mulai tahun 2022 itu Python Software Foundation bikin satu board baru, satu lembaga baru namanya editorial board. Tadi kan sudah ada dua board di Python Software Foundation ya. Yang pertama yang ngurusin bahasa programnya namanya steering committee, terus lagi yang ngurusin komunitasnya namanya board of director, terus dibikin lembaga baru namanya editorial board, salah satunya ngurus dokumentasi. Jadi ini yang dari itu saya merasa emang saya cocok di ekosistem Python karena apa ya, sangat humanizing lah. Uang kayak uang lah, orang Jawa bilang, memanusiakan Kayak manusia. oh ya, Jadi betul. meskipun katanya teknologi, tapi manusia itu jangan sampai dilupakan. Jadi di era AI sekalipun, hal-hal kayak dokumentasi itu kita tetap sangat menganggap penting. Meskipun orang paling nggak pernah baca dokumentasi lagi, ya tinggal tanya ke segala macam AI coding, tapi tetap optimizing agar dokumentasi itu tetap jaga. Nah, ini sedikit materi. Ini kan kok kita bisa sampai di era sekarang ya? Karena ini prosesnya panjang. Ya kan? Wow. Apa Dari ini tahun Mas? 50-an sampai sekarang AI itu udah bermunculan berbagai macam versinya. Kalau dulu itu yang kita pakai namanya symbolic system ya. Jadi Drone. mungkin ada teman-teman yang di kampusnya ada mata kuliah sistem cerdas ya, atau expert system. Nah, itu paradigma yang itu. Tapi itu muncul karena kita belum punya compute power yang powerful kayak sekarang. Ya, begitu era 2000, 2000-an akhir, 2010-an kan prosesor mulai multi-core. Terus kemudian ada satu perusahaan namanya Nvidia bikin CPU yang core-nya sampai ratusan ribuan. Sekarang mungkin sampai nggak tahu jutaan atau miliaran ya. Jadi kita bisa punya AI, bisa punya machine learning dengan paradigma yang baru. Kita paradigmanya tuh ya agak-agak dihajar brutal ya. Jadi pokoknya dihajar aja, ada dataset masukin dengan algoritma, nanti kita bisa muncul model yang bahkan kita sendiri nggak paham. Ya nggak lucu karena large language model itu bahkan pembuatnya sendiri nggak paham ini kok bisa gini ya gitu. Gitu. Tapi ini pun lah ini kita udah sampai di era apa ya, orang bilang kan ini kita udah mendekati singularity karena segala macam progres itu kok naiknya nggak cuma linear, ini udah naik. Ini kalau dilihat kan sumbu Y-nya itu dari juta ke udah 10 miliar 100 triliun dan nggak angka nggak terlalu banyak ini ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bikin model paling advance yang namanya frontier model itu dilatih dengan compute power yang luar biasa, yang bahkan 10 tahun dulu pun belum ada, nggak kebayang ya. Oke. Ini Ini kita saya nggak ngerti ini menu apa Mas. ya, kita Saya manusia bukan ini orang data sih. saingan sama ini ya. Ini meskipun kelihatannya ini kan nggak kelihatan linear lurus, tapi kan enggak karena ini kan Hmm. eksponensial ya. Dari sekarang kita ada 10 Oh, pangkat 26, Pak. Nolnya banyak di belakang. Jadi kalau teman-teman pernah lihat luar. proyek data centernya Meta namanya apa ya, Hyperion atau apa itu kan gedungnya seluas Manhattan. Jadi gedungnya Gedungnya seluas maksudnya seluas satu kota yang besar. setinggi satu kota gitu. Iya, Wow. itu data center satu perusahaan, satu gedung doang. Jadi kita itu manusia Keren banget. dengan tubuh cuma segini, otak cuma segini bersaing dengan raw compute power yang sebesar itu. Ya, nextnya ini impact-nya ke tiap negara apa? Ini kita kan
ada tren menarik juga bahwa sekarang jumlah developer di Indonesia ikut naik. Ya, ini sih metriknya cuma orang daftar akun GitHub ya. Jadi jumlah orang yang benar-benar ngerti bikin akun GitHub dan ini push repo-nya meningkat sekarang udah jadi berapa juta gitu ya. Jadi kalau dilihat memang kontribusi code-nya ke open source belum ngikutin ya. Kalau yang lain-lain ada di top 10, tapi juga India kontribusinya ya, juga top nomor 10. Nah, satu ya. India jelas loh India ya. India jumlah orangnya banyak, kontribusinya juga banyak ya. Ya, Indonesia ini belum kelihatan. Indonesia jumlah orangnya ranking 4, tapi jumlah kontribusinya nggak sebesar. Ya, karena kita ya paling kebanyakan bikin akun kita aja, nggak terus ngapa-ngapain gitu. Nggak ikut kontribusi juga gitu. Ini Jadi saya kesindir nih mas. Saya juga daftar tapi nggak selalu tiap hari sih nge-push. Iya, iya. Jadi saya biasanya akan nge-push, ayo kita ikut bantu-bantu open source, kita ikut bantu-bantu ekosistem banyak Python lah, atau JavaScript, TypeScript itu. Nah, ini sedikit sejarah lagi. Kita narik lebih mundur lagi sampai ke era sebelum Masehi. Dari zaman sebelum Masehi itu orang sudah punya keinginan untuk compute something, meskipun belum ada alatnya. Ya, alat zaman dulu mungkin kerikil ya. Oh, ini satu kerikil ditambah tiga kerikil, jadinya empat. Ya. Ada kerikil yang dikasih kayu-kayu jadinya sempoa. Ya. Sampai sekarang pun prinsip kerja komputer itu masih kayak sempoa pada dasarnya. Terus sampai Iya, Bitwise ya, mirip. berabad-abad ya kayak gitu Heeh. ya. Gitu. Tapi mulai tahun 1700-an kita mulai punya komputer yang bentuknya unik. Ini kayak saya lihat di kiri ke bawah ini kelihatan ini pada dasarnya komputer juga. Ini alat yang dipakai untuk mendesain lambung kapal. Jadi kalau mau segede apa, dengan kecepatan seberapa, dibikinnya dengan kayak gitu. Ini adalah komputer, tapi zaman dulu. Oke. Kemampuannya cuma bisa satu hal itu. Ya, lama-lama ada komputer yang elektromekanikal. Sampai awal abad 20 itu komputer nggak pure elektrik, elektronik ya. Nggak ada transistor yang bentuknya yang solid state itu kan. Terus ada transistor yang bentuknya kayak lampu. Kemudian yang bikin revolusioner itu adalah transistor yang solid state, yang bikinannya siapa? Ada dosen di Amerika, kemudian 8 mahasiswanya itu cabut, tapi masing-masing mendirikan Intel, AMD, sama Nvidia. Jadi emang Hmm. setelahnya kan kayak gitu ya. Di era itu sampai 2010 ini kan kita berkomunikasi dengan komputer melalui bahasa pemrograman. Ya, itu banyak orang yang ya sebenarnya peralihan dari assembly ke bahasa low level ke high level itu kan membuka akses ya. Sekarang di 2020-an, wah, meledak lagi nih. Sekarang kita yang bisa berkomunikasi dengan komputer nggak cuma kita manusia, tapi Iya, juga AI. tahun 2000 ya. Di kisaran 2020-an lah mulainya ya. Ini sekarang metriknya, kalau di bagian kiri ini, segala macam kemampuan manusia sudah bisa dilewati dengan AI. Ini garisnya, Oke. garisnya ini baseline. Jadi dari mengenali tulisan, speech recognition, ya, kan, sampai code generation ini ngeri juga. Code generation ini yang paling kanan dan naiknya kayak vertikal gini. Iya, terlalu curam naiknya. Jadi dari tadinya nggak bisa apa-apa jadi pinter banget dan cuma makan waktu berapa tahun. Karena emang dibangun di Luar atas biasa. fondasi-fondasi yang lain. Nah, kita bersaing lawan ini, kita manusia kadang malas-malasan kerjanya, nggak belajar, Mm-mm. ngelawannya semua ini ya. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal ini kayak gini, hidup kita sehari-hari jadi kayak gini ya, kan ngikutin, wah, OpenAI lagi keluar nih, wah ya langsung coba. DeepSeek ternyata ngeluarin juga, wah, itu harus murah, malah gratis lagi ya. Terus yang ini terus keluar, terus muter terus ya. Sekarang tambah lagi beberapa main Cina baru ya, kayak Minimax lah Iya, atau Z.ai gitu. Gitu. ya saya pakai ZAI. Cuma Ya, $3 ya. ya. Masalahnya adalah ini tak cuma membantu kita, tapi berpotensi menggantikan kita ya. Gitu. Ini juga saya kemampuannya kayak gitu. Saya menganalogikan gini ya. Jadi sekarang ini manusia yang bisa lari paling cepat itu kan bisa lari 100 meter dalam 9,5 berapa detik gitu. Kayaknya ngeri banget ya. Tapi itu kok dikonversi jadi kilometer per jam cuma 30 kilometer per jam. Jadi lawan motor aja kalah sebenarnya. Terus atlet angkat besi yang bisa ngangkat paling berat cuma ya gede banget sebenarnya 500 kilo ekornya. Satu orang bisa ngangkat setengah ton itu kan ngeri banget. Tapi forklift bisa ngangkat lebih banyak ya. Jadi kalau cuma bicara power manusia versus mesin kita nggak bakal bersaing. Raw power nggak bersaing, raw compute power, brain power juga kita nggak bisa bersaing. Ya. Jadi emang kita jangan balapan lawan mesin, tapi kita yang mengarahkan mesin. Itu. Banget. Ya, Nah, ini setuju mas. Apa ini? jelas balik lagi kan. Dulu kita berkomunikasi dengan mesin itu dengan cara yang nggak enak. Ini kan digital signal dengan
scheduling macam-macam gitu. Kita nggak ada lagi yang beneran mengerti ini. Ya, ini urusannya orang-orang TSMC, Intel AMD gitu kan. Terus kita menggunakan abstraksi lebih manusiawi tapi nggak manusiawi, namanya assembly. Tapi itu susah ya kan. Oh, Kemudian ini kita naik, assembly ya? Yang ya sebelah ini kiri. yang zaman, tapi udah zaman dulu banget ya. Prosesornya bukan prosesor zaman sekarang. Untung saya belum lahir ya, Mas. Saya juga kayaknya belum lahir, tapi ini juga Mm-mm. lihat ini, waduh apa ini ya. Kita ubah jadi lebih simpel, masih aja susah ya. Ini kan C kayak gini. Dan kita udah bikin Iya, Python ya. aduh. Debuggingnya sulit banget sih. Ya, kemudian kita coding itu sekarang kayak gini, tampilkan hello world. Ya, tinggal job-nya kan sekarang kita nggak lagi coding tuh dengan file.c.py, tapi codingnya dengan .md, markdown. Kadang .txt kalau nggak ngerti markdown ya. Jadi komunikasi dengan komputer pakai teks berbahasa manusia. Nah, saya kira di stage ini ya, belum ideal. Dari zaman dulu sebenarnya orang-orang udah ribut-ribut juga ketika, oh dari assembly kok ke C ini pasti nggak orang bakal males nih ya. Kalau C ke Python, wah Python itu mesti orang nggak bakal ngerti internal, nggak ngerti hardware gitu. Sekarang kita udah codingnya pakai kata-kata manusia, bahasa manusia. Pasti ada plus minusnya. Ini Human saya tegas, biologis. tegaskan saya Complex. lagi, ini gambar simpel sih ya. Apa manusia itu intelijensinya biasanya terdistribusi normal. Jadi mudah-mudahan kita di sebelah kanan sini ya. Jadi kita orang yang sedikit langka tapi pinter ya. Tapi kebanyakan manusia itu ada yang di tengah-tengah, average lah ya. Kalau di Indonesia tuh demografinya kan tiap tahun tuh orang lahir sekitar 3 sampai 4 juta. Berarti teman kita yang lahir di tahun yang sama dengan kita sekitar itu lah, maksimal 4 jutaan lah. Separohnya doang yang kuliah. Mungkin kuliah juga di kampus yang beda-beda. Jadi kalau teman-teman kuliah, pintar di kampusnya, berkarir itu udah top berapa persennya manusia di Indonesia sebenarnya ya. Wow. Gitu. Ini kalau intelijensi manusia seperti ini, tapi dampak dari intelijensi manusia adalah beda-beda ya. Orang paling pintar di kampus kita ini nanti Top ketika 0,0%. bikin perusahaan mungkin dengan kita udah beda lagi ya. Ini kelihatan juga di penghasilannya ya. Jadi programmer-programmer yang Open AI atau Cloud AI atau Gemini di Google DeepMind itu top 0,00 sekian persen ya. Gajinya berkali-kali lipatnya orang yang di Indonesia ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi top 1%, mudah-mudahan bisa ya. Amin, yes. Top 10% ya. Kerasin aminnya. Gajinya Tapi top yang 0% ya, Mas? iya harusnya berkorelasi dengan gaji juga. Cuman gak enaknya adalah orang-orang di top 0,00 sekian persen ini impact kerjanya akan setara mungkin ribuan orang. Sialnya adalah yang di top 10% bisa kegusur ya. Itu tadi orang bikin AI, mungkin satu tim isi 20 orang bikin AI pinter banget, kemudian pinter codingnya juga ternyata menghasilkan 10.000 orang ke layoff ya. No. Nah, itu nggak enaknya kayak gitu ya. Fenomenal. Nah, ini sekarang meskipun begitu beberapa tahun terakhir TypeScript masih ada ya. Orang masih rajin coding, masih pengen coding ya. Ya, sekarang TypeScript itu ranking 1 di GitHub, yes, Python TypeScript. ranking 2, ranking 3-nya masih JavaScript ya. Ini trennya perubahannya kayak gitu. Yang lain sebenarnya masih lumayan kayak JavaScript. zaman dulu ya. Sampai sekarang C itu juga masih kepake, tapi yang baru-baru Go itu juga Rust. dipakai ya. Nah, sekarang trennya paling ke Rust ya. Cuma Rust itu ya tentu saja enak diomongin tapi nggak enak buat di coding bener-bener ya. Jadi paling target marketnya Rust itu untuk orang yang bikin yang low level ya, bikin server, bikin sistem programming gitu. Jadi kalau di ranking kayak gini biasanya Rust itu nggak bakal tinggi. Tapi Rust sekalipun itu juga berpengaruh di Python. Jadi memang udah ada wacana juga bahwa sebagian infrastrukturnya Python yang dibikin pakai C itu akan di rewrite ke Rust. Di rewrite ke Rust. Linux juga kayak gitu. Jadi kalau saya bilang human matters lah. Ya, orang masih ngefek, masih berdampak. Cuma kita juga harus memperjuangkan gitu ya. Kalau saya bilang sebenarnya daripada ini kalau tadi saya bilang kan raw powernya kita nggak bakal bisa balapan lawan mesin ya. Dan kalau teman-teman pengen benar-benar bikin industrinya aman, ekosistemnya aman itu jangan cuma tambah pintar, tapi juga harus tambah influensial. Ya. Influensial termasuk ya apa ya, jangan sampai ini kalau bicara ekonomi dan politiknya, kalau nggak ada political will, nggak ada yang melindungi kita sebenarnya. Jadi misalnya kayak kerjaan kayak copywriter itu kan nggak ada yang melindungi. Begitu ada certifikat udah bubar semua ya kan. Gitu. Kalau malah ada perwakilan politiknya itu malah lebih aman sebenarnya. Jadi saya nggak cuma bilang harus tambah pintar, tapi juga harus lebih kuat pengaruhnya juga. Ini nggak cuma impactnya harus banyak ya, betul. Cuma masalah teknologi, tapi juga ini masalah sosial ekonomi juga. Sosial ekonomi, yes. Teman-teman ada yang mau nanya?
Silakan saya mau Ya, ngasih tadi anekdot. teman-teman Silakan mau nanya dulu. ada yang mau nanya? Kayaknya udah paham semua nih kayaknya, Mas. Kalau nggak saya ceritain dikit ini anekdotnya ini kan beberapa seminggu yang Banyak lalu nih, Kak. kayaknya ini Storefront adalah yang bikin Linux ternyata type coding juga, tapi yang dia bikin adalah visualizer buat audio. Jadi kayak ini hobinya dia ya. Dia punya hobi audio dan pengen bikin terus Oh, simple dia gitu noise. kan. Gitu. Biasanya di sosmed orang langsung bilang, wah ini aja di Nusantara aja type coding loh, berarti habis semua kalian ya. Ya nggak gitu juga ya. Kayak gitu juga dong. Tapi ini nggak akan meratakan ini human nature. Iya. Jadi kalau orang bilang apa ya, type coding itu membantu proses typing, membantu proses menambahkan line of code ya kan, tapi nggak belum terlalu membantu, belum menggantikan proses thinking. Nah, jadi sekarang thinking Ya, itu masih jatahnya manusia ya. Kita masih yang same mengarahkan proses. gitu. Dan kita orang-orang itu akan merasa terbantu dengan adanya AI gitu. Tapi kalau Jadi lebih orang-orang cepat yang itu kerjanya. dan ini Linus Torvalds bisa bikin kayak gini dan bagus ya karena dia udah punya thinkingnya juga, pengetahuan juga ya. Jangan dipikir kalau nggak punya fondasi bakal apa-apa harus bisa type coding dengan level yang sama. Kalau Setuju, coding setuju. biasa Iya. pun ada learning curve-nya ya. Orang yang barusan coding mesti ya belum belum canggih, lama-lama tambah canggih ya. Type Mhm. coding juga bakal ada learning curve-nya ya. Gitu. Dan saya juga Ada yang menekankan biar review, ya. itu harus fundamentalnya harus kuat. Mhm. Tuh, silakan kalau mau nanya lagi nih saya mau lanjut. Ini tinggal dikit sih soalnya. Kalau ini nggak terlalu penting, tapi ini kayak saya juga mengingatkan teman-teman lagi bahwa industri kita tuh belum tua, masih lumayan muda. Bahkan orang-orangnya pun masih di kisaran paling pol 20-an sampai 30-an. Orang yang masuk industri IT dan udah pensiun itu kalau di Indonesia mungkin belum ada mungkin. Atau masih dikit banget ya. Kita beralih dari komputer yang elektromekanikal ke komputer yang full electronics itu baru beberapa puluh tahun, belum ada satu abad. Gitu. Jadi ini industri yang masih lumayan baru dan dulu perubahannya cepat, sekarang juga tetap cepat. Sama dulu kita merasa agak aman ya, tapi sekarang kayak perubahan itu terjadi, hal baru terjadi hampir tiap hari gitu. Perubahan yang besarnya mungkin tiap beberapa bulan tuh ada aja perubahan besar gitu. Nah Nuklir. ini agak agak punchline-nya juga ya. Ini bisa dibilang AI ini inevitable ya. Gak bisa. Mhm. Saya kemarin tahun berapa 2024 ya, kan diundang ke PyCon di US. Terus saya acaranya di Pantai Timur di Pittsburgh. Tapi berhubung masa udah nyampe Amerika nggak mampu Silicon Valley ya. Jadi saya mampu Silicon Valley. Pengen nyari kantornya OpenAI di mana, pengen nyari kantornya Google di mana gitu. Jadi waktu saya ke situ kantornya OpenAI masih yang agak tersembunyi, gedungnya kayak gudang gitu. Ini nggak kelihatan kayak kantor malah. Tapi terus kelihatan berapa setahun berikutnya kayak mereka buka kantornya di San Francisco kotanya. Dan itu keputusan yang kurang baik karena terus orang jadi tahu ada kantor itu kan terus demo tiap hari. Jadi di Amerika sana ada orang demo-demo stop AI gitu. Jangan udah nggak usah ada AI lagi. Itu ada kayak gitu. Oke, itu. Di sini malah nggak Oh, ada di ya. Amerika pun juga sama ya, Mas. Juga Iya. ngalamin kali ya yang dialamin kita ya. Hmm. Kayak merasa ada impact dari adanya AI ini. Jadi apa? Lapangan kerja semakin menipis. Iya. Ada juga perusahaan-perusahaan AI yang iklannya itu juga brutal gitu sampai pecat semua karyawan Anda ganti dengan AI kami. Kayak gitu soalnya. Jadi, Gitu. aduh, Tapi kalau saya bilang tadi AI itu masalah sering teknologi juga. ya kan, tapi apakah AI harus menciptakan jobless, harus menciptakan inequality itu nggak pure masalah teknologi, tapi masalah ekonominya, Masalah ekonominya ya. political ekonomi. Nah, jadi apakah pekerjaan teman-teman nanti replaceable atau enggak itu nggak pure oh, udah ada AI ini mesti kita bakal bubar nih, enggak juga. Kita sendiri yang menentukan pengen tetap relevan atau enggak gitu. Jadi jangan jangan Mas, cuma ini masalah aja. soal em, karir ini soal di bidang teknologi kan tadi Mas Lutfi mention nih soal apa ada orang lu apa di Amerika pun juga ngalamin hal yang serupa. Menurut Mas Lutfi, kalau kita sebagai warga Indonesia itu kita mau coba-coba nih apply remote work itu masih ada kita harapan kayak ya Mas? Kan Ya, kadang kita butuh ini apa? Kan rupiah makin melemah tuh Mas kalau kita kerja jadi pahlawan devisa ngomongnya dan kita kerja mungkin dari rumah dari Indonesia tapi bos kita dari luar kayak di Amerika yang perusahaannya yang negara yang mata uangnya itu tinggi gitu
Hmm. Kira-kira masih ada nggak ya, Mas? Contoh Oke ya. pekerjaan apa sih yang masih bisa possible untuk kita apply gitu? Oke. Ini tadi ya saya sebut tadi bahwa permasalahan ekonomi ini nggak cuma di kita Indonesia doang, tapi dunia juga ya. Jadi jumlah lapangan kerja pun juga turun di mana-mana. Jadi kalau mengharap ada beberapa tren yang saya amati beberapa tahun terakhir ini. Pertama, orang masih nyari remote work ya, karena sekarang gaji di Amerika itu terlalu tinggi. Ya, jangankan dibanding kita, dibanding Eropa aja terlalu tinggi. Jadi Eropa pun mengalami brain drain juga. Banyak yang dari Eropa terus mulai ke Amerika. Termasuk segala, Hmm. kalau teman-teman lihat segala macam orang-orang yang membuat bahasa pemrograman gitu. Udah Van Rossum itu orang Belanda tinggal di Amerika. Anders Hellebuyck itu yang bikin TypeScript, orang Denmark tinggal di Amerika. Atau kayak David Nemmer Hansen yang bikin Ruby on Rails, itu orang Denmark juga tinggal di Amerika. Jadi jangankan kita ya, orang Eropa pun juga merasa tekanan itu. Ya. Semua orang pada ke Amerika. Sementara harga di Amerika jadi tinggi banget. Dan mereka juga masih nyari remote worker, tapi ya itu tadi mungkin nggak se-qualify yang top talent tadi, tapi harusnya lebih murah. Wah, Ya, gitu. Tapi nggak enaknya adalah kisaran 2022-2023 itu mereka banyak yang uh, outsourcingnya nggak di zona waktu yang jauh, tapi di zona waktu yang dekat. Jadi sama benua Amerika juga ke selatan ya, ke benua Amerika Tengah, Amerika Selatan ya. Karena oh ada tren bener. juga kayak gitu sih. Time zone-nya di deket-deketin ya. Amazon dekat. Tapi saya juga jadi ada kesempatan perusahaan Jepang juga pada nyari di Asia Tenggara. Dan mereka juga Oh, mulai lebih kesempatan nih. terbuka ya kan, karena itu kerja di Jepang tuh harus bisa bahasa Jepang. Tapi kalau engineer biasanya dilonggarkan, nggak perlu bisa bahasa Jepang tetap bisa atau terima gitu. Jadi emang peluangnya masih ada, tapi kita harus pikir lebih panjang ya, harus lebih pinter Ya, lah ya, karena kesempatan nggak selalu melulu seperti itu ya. Gitu. oke ya Tadi Mas. tadi ya. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Nadil. Ini Kak Nadil bilang gini, Kak izin bertanya apa kesalahan yang paling sering dilakuin developer waktu belajar AI atau tools baru? Oke, mau dijawab ya. Ya, silakan Mas. It's, tadi saya bilang ini apa, komputer bisnis tadi deh. Kalau masih early stage emang berat sih, karena kita nggak tahu mau kemana karir kita ya, mau fokus kemana. Kita tahunya udah fokus satu bidang, ternyata bidangnya terus jadi kering ya. Jadi kayak seolah-olah kita harus belajar semuanya gitu. Tapi kalau udah mid karir, udah tahu apa yang mau dibikin, kita mau fokus kemana itu lebih enak, karena kita tinggal ini sekarang lagi ada persaingan tiap berapa hari muncul model baru, kita nggak usah ngikutin ya, kita tinggal ini masih masuk sih budgetnya, udah kita ikutin ya aja. Tapi kadang kita coba aja, ini ada model yang sama pintarnya lebih murah atau lain sebagainya gitu. Gitu. Mhm. Kadang ada orang berdebat, ini kalau kita mau aman sebagai programmer itu harus skill setnya kayak apa. Kalau ada orang bilang apa sih T-shape ya, bentuknya kayak T ya, tahu yang basic-basic tapi tahu satu dua hal yang ke dalam gitu. Ada juga yang apa shape lagi. Jadi, apakah bisa cuma menguasai satu doang atau harus beberapa? Ya namanya manusia ada keterbatasan, kita nggak bisa menguasai segala yang sama baiknya ya. Tapi kalau kita cuma T-shape satu yang dalam, ternyata fieldnya kering ya. Bahkan orang bilang eh, kayak sekarang data science dan engineering itu paling hot ya. Tapi karena kemudian banyak orang ikut bootcamp, bisa ikut gabung ke tambah dengan AI lagi. Dengan sekarang decision maker nggak perlu manusia lagi, langsung ke AI. Nah, itu juga lama-lama fieldnya akan kering juga. Kita harus pindah lagi ke field baru. Mungkin sekarang yang lagi hot ya AI engineering ya. Orang build on top of AI. Itu juga nggak enaknya adalah karena semua orang dipermudah. Nah, termasuk kompetitor kita juga ikut dipermudah juga ya. Jadi emang kalau saya strategi praktikalnya emang fundamental harus jalan tadi. Jangan mikir harus menguasai bahasa pemrograman ABCD. Pertama, yang dikuasai computer science. Ya, karena tren bahasa pemrograman itu bisa geser. Kayak tadi TypeScript jadi nomor satu itu juga sih nggak terlalu menduga juga. Tapi ya nggak terlalu aneh juga karena udah agak lama naik ya kan TypeScript. Ya. Tapi kemudian Mhm. kalau dilihat tadi kan di tren bahasa pemrogramannya kan, yang top 5-nya itu kan bahasa pemrograman interpreted ya. Bahasa yang lebih bawah-bawah itu yang lebih ya compiled system engineering gitu, bisa programming. Jadi minimal kalau teman-teman, kalau saya strategi praktikalnya selain fundamental tadi harus menguasai bahasa yang uh, high level kayak Python, CS, tapi juga menguasai satu level yang di bawahnya. Gitu. Nggak melulu harus ngerti sintaksnya ya, tapi ya yang penting kan di level paling atas kita produktif ketika membuat aplikasi. Terus di level Yes, bawahnya yes. C atau apa itu kan kita lebih ngerti ke cara optimizingnya.
betul betul. Pada dasarnya komputer itu nggak cuma CPU, mostly karena belakangan sekarang ada GPU juga ya. Ya, Hmm, besok-besok bakal ada prosesor-prosesor baru, tapi prinsipnya masih sama ya. CPU itu ya otak utamanya, core-nya dikit tapi powerful, sementara GPU dan teman-temannya yang lain itu core-nya banyak dan bisa dipakai untuk matematika yang factorized, jadi bisa dikerjain paralel. Nah, kalau ngerti fundamental sampai kayak gitu kan, nanti mau ada pergeseran seperti apapun tetap bisa nguasain. hmm. Kalau resiko kita pakai AI, menurut Mas Lutfi gimana? Kalau kita pakai sebuah tools kan ada resikonya nih Mas. Hmm. Kira-kira apa aja sih resiko kalau kita pakai AI? Oke, oke. Kalau saya kayaknya ada spektrum, jangan pakai AI sama sekali atau pakai AI 100% gitu kan. Kalau saya nggak Oh, bakal ke kiri banget atau ke kanan banget. Tapi saya juga akan banyak pakai AI, balance tapi ya. nggak bakal 100%. Nggak di tengah-tengah juga sih. Mungkin akan cenderung akan banyak AI, tapi nggak sampai 100%. Gitu. AI itu tetap Itu butuh guardrails ya. Guardrails tetap butuh apa. ya. Gitu. Jadi kita bilang apa, AI itu bisa lari kencang, bisa ngangkat yang berat-berat, tapi jangan sampai mereka nggak terkontrol, kita yang kontrol. Kita jangan balapan sama kuda, kita yang dari kuda. Kita udah nggak mungkin ngalahin Hmm. kecepatannya kuda, tapi kita yang harus kendaliin kudanya. Dan, Kita naikin kudanya ya. ya, satu saat, tapi kalau sekarang ada tren agentic ya. Ini kan ini dulu di kuliah saya juga ada yang namanya agency itu sebenarnya adalah kayak apa ya, independensi dalam membuat keputusan. Jadi yang namanya AI itu kalau benar-benar agentic dan nggak ada yang kontrol, itu akan melakukan apapun yang dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Kadang-kadang konflik juga ya. Kayaknya pengen gini, Hmm. kita pengen yang lain. Satu saat dulu harusnya ini masalah ketika sudah muncul artificial general intelligence. Jadi kalau AI udah pintar banget dari otak manusia, muncul kayak gini. Tapi ternyata nggak juga. Sekarang pun sudah mulai muncul resiko kayak gitu. Mulai muncul alignment risk istilahnya. Jadi AI pengennya ini, kita pengen yang lain. Jadi AI-nya nggak sengaja menghapus semua apa kita bilangnya, maaf nggak sengaja, padahal sengaja, hati-hati. Gitu. Makanya ada berbagai macam trik untuk guard railing, untuk mengontrol AI biar tetap sesuai dengan keinginan kita. Oke, Mas. Ini kayak saya nanya cuma Kak Nadil nih. Nah, guys, mumpung ada Mas Lutfi di sini, mungkin dari para partisipan mungkin ada yang mau nanya tentang apapun deh, nggak harus AI ya. Jadi kalian tuh punya unek apa kira-kira yang kemarin dialami 2025? Kalau saya tadi kan saya juga ada apa ya? Sebenarnya nggak 2025-nya sih. Saya juga sebagai developer, saya tuh kalau lihat job di LinkedIn ya, banyak itu kayak baru 2 jam yang lalu itu sudah yang ngantri di job posting kerjaan sudah 100 orang gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang saya tanya yang mungkin saya mau sharing ya sama teman-teman sejawat untuk apa ya ngobrolin isu ini gitu. Nah, ini kira-kira ada yang mau di-sharingkan dengan Mas Lutfi untuk apa sih mungkin Mas Lutfi bisa kasih insight maybe. Kalau misalnya tadi mention soal US atau tadi soal tren di 2026, mungkin tren dari human sendiri. Nah, itu topik-topik yang mungkin kita bisa bahas bareng malam ini. Kita open, teman-teman bisa tulis di QA atau open mic. Ya, mungkin sambil nunggu teman-teman eh, untuk bertanya, kita bisa move ke slide selanjutnya, Mas Lutfi. Akhirnya ini tinggal ya udah mulai penutup sih ya. Jadi Oh, udah mau habis. ya tinggal dikit sih. Ini saya sih pengen ngutip dulu ketika Python dibuat tuh memang fokusnya adalah gimana caranya ini jadi aksesibel buat semua, buat manusia terutama ya. Dulu tuh programmer itu kayak kerjaan yang sangat-sangat eksklusif karena ada bahasa pemrograman yang high level, enterprise itu jadi lebih terbuka. Ya, kemudian ada juga tren open source di mana orang programmer di dunia itu malah hasil kerjanya dibuka, ditaruh di GitHub, ditaruh di berbagai macam repo gitu kan. Itu justru malah membuka jalan buat AI untuk mempelajari itu. Ya, gitu. Tapi yang masalah bukan open source, yang masalah adalah kenapa ada perusahaan-perusahaan yang bisa bikin AI, ngambil data dari open source, ngambil kalau sudah pernah dengar beritanya ya, Nvidia sama Meta itu ada deal untuk
ngambil data dari sebuah situs bajakan namanya Anas Archive. 20 terabyte itu isinya semua buku yang ada versi digitalnya. Oh, itu yang belajarin sama AI ya? Ya, jadi itu dipelajarin semua. Oh, Meta beli itu, Nvidia juga beli itu, ya. Tapi nggak ada kompensasi, orang yang lulus nggak dibayar, orang yang coding open source juga nggak dibayar, tapi semua semua keuntungan AI-nya masuk ke perusahaan masing-masing ya, yang bikin itu gitu. hmm, Gitu. Jadi kalau iya, kehidupan langsung kayak gini, nah ini perusahaan AI jualan kayak gini ya. Jadi semua manusia. terus manusia yang bikin training datasetnya, tapi yang menikmati hasilnya mesinnya dan perusahaan di baliknya. Gitu. Ini jadi agak-agak sisi gelapnya ya. Ini nggak pure masalah teknologi, tapi masalah ya sosial ekonomi politik juga ya. Jadi kita jangan sampai melupakan ini. Emang ekonominya broken sih ya. Baik open source maupun AI ini ya sisi gelap teknologi gitu. Ini nggak cuma harus kita nggak cuma harus memahami oh ini ada model baru bagus kita pakai gitu. Tapi ini juga ada beberapa sisi gelap yang harus kita pahami. Ya, Yuk, setuju. gitu. Jadi kalau saya tetap kita harus orang di Indonesia kita mohon maaf sekali ya kita nggak di level kita ikut bersaing kita cuma nonton ya setiap kali ada pengumuman model baru tools baru itu bukan bikinan Indonesia ya, bikinan luar ya tinggal pakai Iya, gitu kan. saya mau kalau ada model baru tuh saya mau cobain sih lebih kencang nggak sih dari cloud gitu. Ya. Atau mungkin harganya lebih terjangkau gitu buat kantong orang Hmm. Indo. Saya sendiri aja dulunya pakai cloud nih yang cloud itu kan lumayan mas $20. Ya. Gara-gara ada GLM itu saya jadi pakai loh karena udah cerdasnya tuh mirip-mirip gitu untuk model yang baru ini. Terus em, speednya juga nggak jauh beda ya Hmm. dan getting done-nya tuh sudah dapat gitu. Jadi kalau saya Hmm. pada model baru, pasti saya penasaran nih untuk nyoba. Hmm. Jadi Kayaknya ini ada jadi kayak pertanyaan mas. oh ya silakan. Aduh. Ada pertanyaan dari Kak Tan Kanagata. Lebih baik jadi generalis atau spesialis di kondisi market sekarang? Kayaknya kalau dari generalis banget susah ya namanya juga manusia ya tapi sebenarnya kita emang harus nembak beberapa field lah kita kan jangan kita kayak sniper harus nembakin satu peluru dengan ya berapa hari gitu kan tapi kalau saya tadi bilang peluangnya itu banyak makin banyak ya jadi di dunia ini problem yang perlu di solve itu banyak ya dan semuanya banyak hal yang di solve itu perlu pakai software di sisi lain sekarang kita coding itu costnya jadi lebih rendah karena dulu harus kalau kita cuma sendiri nggak punya tim ya kan itu kan produktivitasnya terbatas. Kita mau nambah tim harus bayar. Ya. Sekarang kita bisa sendirian dengan seolah-olah punya tim berapa orang. Gitu. Seandainya kita Ya, ngetes 5 ide, zaman dulu ngetes 5 ide, 5 produk berbulan-bulan. gitu, berbulan-bulan dan ternyata Mm-mm. semua gagal ya. Nah sekarang kita bisa melakukan hal yang sama dengan resiko yang lebih rendah. Itu. Ya, biayanya lebih Ya. rendah juga sih. Hmm. Jadi kalau saya bilang sekarang how itu buat terlalu susah, tapi buat sama why-nya yang masih susah. Gitu. Jadi Oh, karena jadi spesialis atau generalis nih mas? ini generalis, ya bukan generalis juga ya, tapi harus build beberapa kategori expertise, tapi jangan Oke, terlalu generalis. oke. Jadi generalis, tapi jangan terlalu broad juga ya. Ya, Itu saran dari Mas Lutfi. tadi kan karena sekarang kita bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Cloud AI, tapi orang lain juga bisa. Jadi yang membedakan Betul juga bukannya sih. masing-masing pakai AI, tapi orang yang pegang pada akhirnya. Tetap aja sekarang orang yang pegang itu yang ngefek ya, karena akses ke toolsnya sama aja. Ya, Mhm. tapi enaknya adalah gini, sekarang kita bisa pegang Cloud AI, bisa pegang ChatGPT, orang di sekitar Bali juga sama. Berarti sekarang ada apa alat-alat yang leveling the playing field ya. Meskipun nggak mesti juga ya kan. Kemampuan kita dengan alumni Harvard MIT bakal beda ya. Tapi setidaknya kita megang tools yang sama gitu. Gitu. Dan karena aksesnya jadi lebih besar ya, kita nggak bisa cuma nembak pasar lokal aja ya. Marketnya Indonesia itu penduduknya 300 juta tapi ya ekonominya nggak sebesar itu ya. Jadi ini juga kesempatan karena kita punya tools yang sama dengan orang di luar negeri, ya kita harus nyari target market Di luar yang luar negeri, negeri juga. yes. Iya, Mhm. Ya, gitu. kalau ngomong soal apa job market di luar negeri nih, ini saya mewakili developer mas. Kayaknya menarik sih kalau apa ada situs apa sih kira-kira yang menurut Mas Lutfi itu menyediakan lowongan yang ya acceptance rate-nya tinggi gitu mas. Apa ya saya biasanya dulu itu.
Biasanya kalau dulu banget tuh kan makanya kayak Upwork lah itu kan. Upwork dulu namanya OTS atau Sekarang apa Upwork gitu. udah Sekarang agak terlalu agak crowded repot sih. sekarang. Iya. Crowded banget. Sayangan kita ya artificial intelligence AI juga, anak India juga ya. Jadi persaingannya nggak cuma lawan manusia, tidak cuma lawan mesin juga, tapi udah sebenarnya kita harus melawan semua. Tadi saya Mantap, bilang iya. ada kesempatan-kesempatan baru kayak misalnya ada beberapa negara yang lebih prefer untuk outsource di negara dengan time zone dekat. Nah, sekarang target market paling gedenya itu ya tentu saja Jepang ya. Kalau bisa Jepang, nambah yang oke. lain, sama kalau dulu mereka ya udah ada udah ada beberapa yang mereka kerjasama lama sih kayak misalnya sama Filipina tuh udah lama dikenal sebagai negara outsource. Nah, bagi kita kan enggak belum terlalu ya gitu. Kalau Filipina dulu kayak emang selama bertahun-tahun pemerintahnya itu adalah kayaknya mengekspor orang Filipina sebagai tenaga kerja. Banyak kan mereka ada Emang, yang diekspor ke Amerika untuk oh jadi diekspor? nurse. Ya, ya Bu, ya kayak kita Aduh, TKI. aduh, TKI tapi kita kan kita diekspor. kita belum punya konsep Mau ya. dong. Kalau di Filipina udah ada planning dari lama bahwa orang Filipina itu banyak yang disuruh kerja disuruh kuliah ilmu keperawatan terus dikirim ke Amerika. Kalau kita belum, kita kan Oh, paling baru orang Jepang, kita di Indonesia dikirim ke Jepang untuk caretaker orang tua biasanya gitu. caretaker doang ya. Hmm. Kalau dikirim jadi developer kayaknya saya dimasukin dong Mas, Nah, developernya ada dimasukin nih, iya. listnya. Saya kan tiap tahun Kayaknya seru Ke deh. Jepang juga karena ikut PyCon Jepang kan. Jadi ada tren juga ada Ada beberapa Peko perusahaan Jepang. itu. Ya, Agustus Wah, seru biasanya. banget. Eh, jadi kayak Rakuten sama Hege itu malah banyak orang Indonesia sekarang. Gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang sengaja nyari negara yang dekat jaraknya masih mirip-mirip lah ya. Apalagi kita ya orang Indonesia masih suka banyak hal Jepang-Jepang. Jadi kalau di Jepang suka ya. Nah itu makanya Suka terus tiap nyari hari ya kayak enak. wibu ya. Mm-mm. Jadi itu orang Wibu. Jepang juga prefer untuk nyari orang Indonesia untuk jadi programmer gitu. Iya, Gitu. seru ya Mas. Eh, ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi sih dari Anonymous. Ya, Anonymous yang ada namanya. Apakah dari Pak Lutfi dan Kak Michael ada tips untuk bisa explore job remote di luar negeri bagi audiens yang masih awam? Nah, gimana ya? Saya bantu jawab dulu ya, Mas. Eh, Ya. Pertama tipsnya itu jangan apply di situs-situs yang apa ya, yang populer. Udah pasti nggak susah menangnya. Terus kalau boleh itu cari di tempat-tempat yang hidden gem, kayak di Facebook kayak ada yang orang ngepost gitu. Apa kayak misal bikin status apa di thread apa lewat iklannya Instagram. Dulu saya ada pengalaman sih dapat satu job itu dari iklannya Instagram. Jadi orangnya tuh bikin iklan untuk nge-hire orang gitu. Kan saking sulitnya. Jadi bukan dari sisi kita untuk nge-hire, tapi dari sisi pemberi kerja itu sebenarnya juga sulit cari talent yang sesuai dengan budgetnya dia, time zone juga, sama kualitas kerja kita. Mereka tahu gitu kan yang perlu dipastikan. Makanya pas bikin job kan tapi nggak dipilih-pilih kan karena sebenarnya pemberi kerjanya juga bingung ini mana yang bagus gitu. Makanya kalau kayak kurang yakin dikit aja itu sudah langsung di skip biasanya gitu. Kalau dari pengalaman saya sih gitu ya, nyarinya jangan di situs-situs yang udah populer udah pasti kita kalah. Karena apalagi sekarang proses filtering dari apa lowongan kerja itu nggak manual loh, itu lewat sistem dulu yang namanya apa, ada punya sistem HR gitu. CV-nya harus bagus, kata-katanya harus sesuai sama sistem itu supaya bisa kefilter di top 10 gitu loh. Nah, itu ribet banget. Jadi kita harus fight sama sistemnya sama juga antrian tadi yang banyak banget. Bahkan dalam hitungan jam udah ribuan yang apply. Seperti itu. Kalau dari Mas Lutfi, seperti apa Mas? Ya, oke. Tapi bisa menekankan itu tadi ya, karena masih timpang banget ya kan, antara kesempatan di Indonesia apalagi di luar negeri pun juga masih kayak gitu. Jadi kita harus gimana caranya bisa stand out gitu. Uh, CV apalagi bagi orang early karir itu kan bakal nggak kelihatan bedanya apa. Makanya paling gampang bagi seorang employer ya lihat aja di kampusnya mana ya, kampusnya mana, IPK-nya berapa gitu kan.
Kalau kita pengen Mhm. bersaing di dunia internasional ya agak susah ya kan, kampus Indonesia juga nggak terlalu kompetitif ya. Jadi kita harus punya kekuatan di bidang lain. Makanya saya menekankan diri ke teman-teman semua aktif lah berkarya ya, dan ikut kontribusi di open source, bikin apa buat portofolionya ya. Kita dulu sempat punya bootcamp macam-macam ya, tapi kalau saya lihat ketika disuruh bikin portofolio, kok itu aja ya. Nah itu sedih, nggak ada bedanya lagi sama yang lain ya. Jadi kita harus stand out lagi kan. Ketika orang-orang udah makin naik level, kita juga harus lebih naik level lagi stand outnya. Kalau saya selalu menekankan juga eh, ikut berkontribut ke proyek open source apalagi internasional. Jadi kita punya pengalaman internasional juga, Ya. meskipun belum kerja dibayar, tapi kita udah ngerasain ini coding diterima sebagai Mhm. bagian dari code base-nya sebuah proyek open source internasional ya kan, kita udah Di GitHub ya. dapat pengalamannya ya gitu. Di Itu GitHub juga juga bisa dapat ini loh apa? Jadi project kita di GitHub pun kalau populer kita bisa minta apa ya sponsor kalau nggak salah. ya Kita jadi tuh ada sponsor. fitur untuk dibayarin sponsor gitu guys. Hmm. Kayak em, bisa dibayar per bulan gitu, nanti sponsornya tuh bayarin kita per bulan gitu. Nanti ada target, kita minta berapa tuh di GitHub. Misal mintanya $5.000 per bulan. Nanti si GitHub itu bakal kayak apa ya? Ada tombol gitu sponsor, diklik nanti per bulannya akan ditagih itu si sponsornya dari paymentnya dia, terus nanti masuk ke rekening kita gitu. Jadi kita pun juga bisa cari kerja sih kalau kita punya repo yang populer dan dipakai. Selain nambah portofolio, di kita pun kita bisa bisa earning juga di GitHub itu sebenarnya. Ya, ya emang kayak GitHub itu ya public face-nya kita ya. Orang tahu kita bisa punya kualifikasi apa, nggak bisa cuma dari sosmed ya kan. Sosmed itu cuma kata-kata kita aja, tapi orang harus lihat karya kita seperti apa, dan itu lokasinya di GitHub ya. Iya, betul Mas. Sekalian cari duit juga sih di Ya GitHub. bisa dua-duanya. Jadi kita ikut kontribut di proyek open source, ikut bikin proyek sendiri ya kan. Lama-lama ada orang yang ngasih start, ada orang yang tahu oh ini kok ada orang Indonesia bisa Hmm. gini ya, harus kita tawarin kerja gitu. Ya, oke Mas. Terakhir, menurut Mas Lutfi, apa sih yang perlu disiapin di tahun ini? Ini mau masih awal tahun nih, masih Januari nih. Eh, Masih ada 11 bulan. Kira-kira menurut Mas Lutfi apa yang perlu disiapin sama kita Mas di tahun ini? Kayak misal dari sisi kesiapan, skill, kita harus ngapain? Mungkin per hari harus 21 komik, maybe bisa masih mention seperti itu. Hmm. Kalau saya sih ini beberapa hari ini lagi ada tren cloud bot itu kan, tahu nggak? Ya, ada orang yang bikin cloud AI bisa jalan di sistem kita sendiri, terus bisa jadi kayak asisten pribadi benar-benar lah, bisa ikut ngerapiin file, bisa ngerjain kerjaan kerjaan kita ya. Nah Oh, itu kan orang lihat kayak apa sih, langsung kayak overnight sukses gitu kan. Orang bikin ini tiba-tiba sukses. Terus kalau teman-teman lihat profilnya beliau, namanya Peter Steinberger, itu dia udah coding bertahun-tahun. Jadi dia udah bikin banyak proyek, puluhan tahun, puluhan proyek lah, puluhan proyek. wah, Dan ya dia sempat orang sukses Prancis. dapat duit dari proyeknya, terus dia bisa ya punya luxury untuk sabbatical lah, beberapa tahun istirahat gitu. Ini Enak agak susah banget. ya, tapi kalau saya sih menyarankan ngikutin orang-orang kayak gitu. Memang harus banyak berkarya ya. Nggak bakalan kita sekarang mungkin lebih gampang bikin software, bikin code base ya, karena tinggal Ya, nyuruh-nyuruh ya. Tapi kita bikin 10 nggak bakalan 10 itu sukses, nggak mesti nggak bakal 10 ya. Dari 10 iya sukses dong. satu itu bagus ya. Jadi karena sekarang kita ada di posisi lebih gampang untuk testing ID, lebih banyak untuk prototyping. Nah, silakan prototyping sebanyak-banyaknya. Kita ada di GitHub-nya, minimal banget bisa menggait calon employer misalnya. Kalau bisa sukses jadi SaaS sendiri, Mm-mm. bisa jadi proyek sendiri, nah itu lebih bagus. Ya. Jadi emang karena Iya, berkarya itu sekarang lagi sering-sering aja. gampang, harus berkarya. Gitu. Betul, banyak-banyakin ini ya komitnya di GitHub ya, Ya. atau apapun lah. Bikin aplikasi apapun kayak POS, aplikasi laundry maybe, laundry digantung atau laundry di kiloan. Tapi kita harus nyari problem yang internasional juga ya. Kalau ini kan tadi problemnya lokal banget nih. Ya. Lokal banget ya Mas. Iya, jadi harus ngerti juga market tuh di luar negeri pada ngapain sih ya. Kalau kita taunya cuma lokal ya, solusi kita cuma solusi lokal. Gitu. Ya, oke Mas Lutfi. Jadi thank you Mas Lutfi untuk apa materinya. Ini benar-benar komprehensif. Ini juga apa yang menggugah kita semangat dari para developer pejuang rupiah untuk Ya, selalu jangan terus cuma rupiah berkarya tapi ya harus Mas. harus kan dolar juga tapi. Oh gitu, yuk ya Mas. Ya, Dolar yang mana Mas?
Ya dalam Singapura mana aja dollar atau boleh. US dollar nih? Kita ambil semua dibanding semua dolar soalnya. Ambil semua Mana ya. aja Iya, boleh. aduh. Iya, moga-moga kita juga dapat dolar ya guys. Ya, nggak cuman rupiah. Amin, amin ya. Oke. Ya, Mas Lutfi, terima kasih. Jadi mungkin ini saya Saya stop nextnya dulu. itu eh, mungkin ke sesi quote saya ya. Jadi Siap, makasih banyak. share screen. Hmm? Iya. Oh, oke. Ada video dulu. Imagine a cloud that doesn't intimidate, a cloud that invites you in. For too long, cloud technology has felt complicated. But what about the dreamers, the builders, the doers from every corner of the world? That's why we built Cloud Raya, everyone's public cloud platform. Born in Indonesia, built to scale globally. Intuitive, powerful, secure, but more importantly, human. From individuals, startups, to enterprises. But our dream is bigger. We want a cloud that's safe, secure, with isolated resources and ISO 27001:2022 certification. Accessible, highly available infrastructure and regional exchange support. Flexible, scale your cloud, choose how you pay, and manage billing your way. Efficient, with fast provisioning, simplified management, and pay-as-you-go pricing. We're building a cloud that's simple, welcoming, and ready for anyone, anywhere. Because our dream is to be everyone's public cloud platform. Iya, ya, seperti itu guys. Jadi tadi kita sudah 1 jam lebih ya. Kita ngobrol tentang gimana sih keadaan development di 2025 dan sekarang dari 2026. Nextnya itu dari saya eh, tentang Cloud Raya. Apa sih Cloud Raya itu dan gimana perkembangan dari public cloud di Indonesia? Kalau selama ini kita kenalnya itu cloud yang dari luar negeri, yang mana mungkin teman-teman sudah pernah pakai dan gunakan di kantor teman-teman. Nah, ini izinkan saya untuk kenalin public cloud dari Indonesia, Cloud Raya, yang sudah ada 6 region di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Medan, eh, Bali, dan ya 6 region, dan Jakarta lagi ada satu lagi sih. Ya, di bawah naungan Worek. Jadi Worek ini adalah sorry. Worek ini adalah perusahaan yang menjual data center dan menyewakan data center. Um, jadi kami menyediakan private cloud yang berbasis dari Seattle, USA. Tapi kita juga mostly juga di Indonesia. Jadi ada 2 negara yang saat ini di-serve oleh Worek di Amerika dan juga di Indonesia. Nah, cloud yang selama ini kita kenal itu sebenarnya yang sebelah kanan. Mostly kita pakai public cloud yang udah ready dan kita tinggal bayar. Tapi sebenarnya cloud tuh em, nggak cuman kita pakai dan kita bayar aja. Tapi sebenarnya kita juga bisa request loh. Kayak kita mau speknya apa, tapi dengan skala yang lebih gede lagi. Bahkan kita juga bisa sewa satu slot di data center itu khusus untuk buat kita. Nah, itu yang namanya private cloud. Sedangkan yang selama yang kita pakai itu public cloud. Kayak kita nyewakan satu gedung tapi dibagi-bagi ruangan. Sedangkan yang
Untuk private cloud kita sewa satu gedungnya, which is untuk ruangannya itu ya kita yang kelola sendiri. Jadi analoginya seperti itu. Kalau private cloud kita sewa satu gedung, ya. Kalau public cloud kita sewanya cuma per ruangan di sebuah gedung. Nah, Cloud Raya ini adalah public cloud yang mana kita bantu teman-teman untuk manage infrastruktur dan provision virtual machine di Indonesia. Nah, ini untuk ini lanjut gitu loh. Ini moto dari Cloud Raya, the everyone public cloud. Kita ingin jadi partner yang fleksibel, scalable, simple IaaS solutions. IaaS itu sebenarnya nama lain dari public cloud. Ini kita mau providing centralized simple panels dan seamless IT infrastructure. Bayarnya pakai rupiah, tapi stable dengan USD global. Jadi kalau teman-teman pakai cloud dari luar negeri, itu kan mostly kalau USD-nya naik, ya harga per bulan naik. Sedangkan di cloud raya, harga per bulan tetap. Jadi dengan desain dan infrastruktur yang mirip dengan public cloud standar dari luar negeri, tapi dengan harga rupiah Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau membuat desain kayak contohnya kayak VPC, virtual private cloud, kemudian setting subnet, itu kan perlu kan ya. So, di sebuah cloud harus ada sistem seperti networking, load balancer, virtual machine. Nah, itu semua teman-teman bisa build di dalam negeri, di Indonesia. Untuk supportnya kita 24/7. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba ada ide nih jam 3 pagi, oh saya mau bikin aplikasi, mau saya publish jam 4 pagi, mau bisa. Kalau misalnya VM-nya ada keluhan atau apapun, support kita 24/7. Ini produk-produk dari Cloud Raya. Dan soon kita akan punya panel yang baru. Virtual machine list dari start dari harga per jam ya ini ya. Jadi kalau kira-kira per bulannya paling startnya cuma 85.000. Nah, ini no-brainer kalau teman-teman compare dengan harga satu virtual machine di cloud kompetitor atau cloud lain yang dari luar, itu startnya bisa 100.000 ke atas. Apalagi sekarang dolar udah 17.000, udah lihat belum? Yang udah nyentuh 17.000, semakin naik harganya. Jadi untuk harga $5 aja itu udah 100.000 guys. Jangan salah. Kalau dulu $5 tuh berapa? 50.000 ya? Enggak, sekarang udah 100.000. Oke, next. Nah, ini yang paling dipakai sih. Ini kita punya ribuan user dan mostly yang pakainya itu yang paling dipakai ya ini. Yang medium. Karena yang small sih bisa ya kalau mau tes-tes doang buat N8N di X-Small cukup. Tapi kalau udah mulai banyak juga yang di dalamnya, banyak juga workflow-nya, itu biasanya teman-teman tuh pakai ini medium R8. Ini tampilan dashboard Cloud Raya. Soon kita akan punya tampilan yang baru ya. Stay tune di cloudraya.com. Teman-teman bisa dapat experience yang lebih oke lagi dari existing panel. Pokoknya keren deh. Saya udah nyoba single page application namanya. Kalau ini nggak apa-apa sih saya discuss ya. Ini pakai PHP ya. Jadi kayak PHP kan loadingnya lumayan lambat tuh satu proses. Nah nanti yang di next panelnya kita nggak pakai PHP lagi, teks-teksnya kita pakai TypeScript. Nah TypeScript lebih kenceng di JavaScript semua nah. Karena ya tadi event loop sih, jadi kenceng ya. Kalau
assisting panel kita ini dia pakai PHP. Eh, Bukan ini ya, nyindir programmer PHP enggak. Tapi memang bahasa pemrograman PHP itu dia satu proses setiap kali request. Jadi lumayan memory heavy. Tapi ya kalau di Optimus bisa pakai OPC dan segala macam. Kalau complete use ini contoh use case dari e-commerce sampai ke gaming pun Cloudflare support. Jadi dari sisi bandwidth itu sudah mumpuni. Ada nih satu customer kita itu yang pakai Cloudflare untuk Minecraft server. Saking bandwidthnya lumayan stabil sih untuk game. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, thank you. Itu aja sih tentang introduction dari Cloudflare. Saya serahkan ke Kak Rani ya. Oke deh, kalau gitu mungkin itu aja teman-teman. Thank you so much buat kalian yang sudah hadir di malam hari ini. Apapun insight-nya yang kalian dapatkan di malam hari ini, semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan nantinya. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Cloudraya, atau mungkin bisa langsung approach Mas Lutfi di LinkedIn atau mungkin di Instagramnya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya teman-teman untuk acara hari ini. Dan ditunggu ya info-info tentang event Cloudraya selanjutnya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih semuanya.